Terima kasih. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berada bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Gereja Shalom. Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, sehingga kami mendengar yang dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Silakan duduk. Om, saudara-saudara. Semuanya sehat? Amin. Dan sudah siap firman ya. Kita waktunya sampai jam berapa sebelum? 10, Bu. 10 maksimal. Baik. Nah, ada satu tema yang hendak saya sampaikan dan akan kita gumuli, dan masih di bulan kita menghayati Paskah, ya. Jadi temanya adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, saya mau tanya, semuanya bawa Alkitab? Bawa. Nanti dibuka ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan menggumuli bagian ini, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu apa? Bersama dengan. Saudara, tema ini mungkin ya bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang sudah lama mengikut Tuhan, itu sepertinya mungkin kita menganggapnya biasa. Aku sudah tahu gitu ya. Kita itu pasti nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tapi coba mari kita mengulik lebih dalam. Bersama dengan itu apakah sama artinya dengan kata seperti? Tidak ya. Kita dibangkitkan seperti Kristus. Sama tidak dengan artinya bersama dengan Kristus? Sama enggak? Enggak. Nah, mengapa enggak sama? Ayo kita sama-sama menggalinya begini. Harusnya Yesus itu mati enggak untuk kita? Mati. Harusnya enggak ya. Yesus itu berdosa enggak? Ya. Semua orang di muka bumi ini pasti nanti akan mati. Mungkin ada yang mengatakan begini, sudah waktunya Bu, atau sudah takdirnya Bu, waktunya sudah cukup, makanya kemudian dia mati, gitu ya. Tapi kita semua nanti akan mengalami mati. Yesus itu, ya, dikatakan mengalami kematian, tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Yesus itu menyerahkan nyawanya secara apa? Sukarela. Ya, amin. Amin. Yesus menyerahkan loh ya. Kemudian dia mengatakan begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada saat Yesus sudah mau mati di atas kayu salib, Yesus dengan sadar mengatakan itu. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan apa yang Yesus kerjakan itu adalah dengan satu tujuan, untuk apa? Untuk menebus segala dosa, kejahatan, tingkah laku, kata-kata kita yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Dan Yesus melakukan itu, Yesus masuk ke dunia orang mati, meskipun Yesus itu tidak layak untuk mengalami itu, tapi Yesus melakukannya. Maka dari itu, ketika tadi dikatakan dibangkitkan bersama dengan Yesus, seharusnya yang dibangkitkan itu siapa? Kita manusia. Dibangkitkan dari apa? Kematian. Akibat apa? Dosa-dosa kita. Saudara, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Sebenarnya yang perlu dibangkitkan dari dosa-dosanya itu adalah kita manusia. Tapi Yesus mau dengan sadar, dengan rela hati,
Ya, masuk ke dunia orang mati untuk apa? Membuat dosa-dosa kita ini tertebus. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sangat mencintai dan mengasihi hidup kita. Dan itu Yesus ya melalui Rasul Paulus di dalam kitab, di dalam surat Kolose 3 ayat 1. Yuk, kita akan membaca yang pertama dari Kolose 3 ayat 1. Ini adalah ayat di mana saya mengambil tema. Kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kita bersama dengan Kristus, dari sejak kita sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu tuh kita tuh pasti bilang gini, apa tujuan Yesus dibangkitkan? Yaitu duduk di sebelah kanan siapa? Allah Bapa di surga. Nah, kalau tadi di depan dikatakan kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya apa? Artinya kita juga akan mengalami posisi sama seperti Kristus, di mana duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Siapa yang mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Amin ya. Saudara, ketika kita itu bersama dengan Kristus dari kematian kita akibat dosa, kemudian kehidupan kita itu dibangkitkan bersama Kristus, tujuan akhirnya adalah di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, ketika sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, ya, Rasul Paulus mengatakan ketika kita sudah di sana, maka pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang ada di bumi. Secara fisik kita itu masih ada di bumi, kita belum mati, ya. Kita semua masih dikasih waktu. Oleh sebab itu, supaya keberadaan kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, kemudian kita tetap dalam posisi itu, yang pertama dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi semuanya ini nanti akan lenyap. Yang di bumi semuanya ini nanti akan ditinggalkan. Bahkan ya, baru saja terjadi ya, ada orang yang kayanya minta ampun di Indonesia ini ya. Dia adalah bos ini dan bos itu. Setelah dia meninggal, walaupun dalam prosesi pemakamannya itu sangat mewah, sangat keren, pakai bunga yang sangat banyak gitu ya, tapi semuanya itu akan ditinggalkan. Semuanya itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena yang Tuhan mau adalah kita ini nanti bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Itu apa? Kita itu memiliki otoritas yang sama seperti Kristus, yaitu apa? Memimpin seluruh kerajaan yang ada di surga. Karena apa? Yang di bumi akan lenyap. Nah, ayo sekarang kita akan melanjutkan ya. Terus gimana Bu? Caranya bagaimana gitu ya? Nah, ketika kita itu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, kita itu harus mengalami yang namanya perpindahan. Kita itu harus pindah. Pindah bagaimana yang dimaksud Bu? Gitu ya. Coba kita baca dari Kolose 1 ayat 3. Dibuka Kolose 1 ayat 3. Sudah ketemu? Silakan dibaca 2, 3. Kami selalu mengucap kepada Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, Karena kami dalam dalam Kristus Yesus dan kasihmu terhadap semua orang kudus. oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kami di surga, tentang pengharapan itu kami dahulu terlebih dahulu kamu benar oleh Injil. Nah, terus lanjut. Yang sesuai kepada kamu, ini berubah berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di dalam kamu mendengarnya, Masih lanjut ya, sampai ayat 10. semuanya itu telah mengetahui dari kawan-kawan kami yang bagi kami dalam pelayanan Kristus. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam Roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak ada kemudian di waktu kamu. Kami meminta kepada kamu semua segala iman dan pengertian benar untuk mengetahui dan mengenal sehingga yang di hadapannya serta berkenan kepada kamu dalam dua pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam hubungan dalam Amin. Stop sampai di sini ya. Saudara, surat Kolose itu tidak banyak, tidak panjang. Nanti saya harap teman-teman semuanya membacanya di kamar masing-masing ya. Alkitabnya boleh dibawa nggak? Boleh. Ya. Nah, ada waktu banyak ya bisa membaca. Nah, ada satu ayat di dalam Kolose 1, saya akan membacakannya ya. Ayat 13. Kolose 1 ayat 13, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia itu Yesus ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, tadi ada kata-kata yang saya ucapkan di depan, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu artinya kita itu mengalami berpindah. Ya, berpindah dari apa? Dari hidup kita yang dulunya gelap. Pindah kepada kerajaan anaknya. Kerajaan anaknya artinya kerajaan Kristus Yesus yang ada di mana? Sekarang ketika Yesus sudah dibangkitkan, Yesus itu sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Pindahnya itu kepada kerajaan Allah. Amin. Jadi kita itu ketika bangkit bersama dengan Kristus itu harusnya mengalami pindah dari hidup yang gelap kepada hidup yang terang, yaitu hidup di dalam kerajaan Kristus. Tapi, apakah begitu kenyataannya? Bu, saya kan masih di dunia nih, Bu. Masih banyak hal yang harus saya pikirkan. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Masih banyak hal yang membuat saya itu harus mengusahakan sesuatu gitu. Mungkin kata-katanya seperti itu. Nah, itu juga yang dialami oleh jemaat yang ada di Kolose. Saudara tahu nggak, kenapa Paulus menulis surat yang begitu sangat menyentuh hati kepada jemaat yang ada di Kolose? Kolose itu kalau zaman sekarang itu ada di sekitaran Turki modern gitu ya, kurang lebih semacam itu. Nah, Rasul Paulus itu khusus menuliskan surat, dia itu tidak datang sendiri. Dia menuliskan suratnya kepada jemaat Kolose karena apa? Hatinya itu sedang sedih. Karena apa? Dia itu tahu bahwa jemaat di Kolose itu pada awalnya adalah jemaat yang sangat setia, sangat beriman kepada Tuhan, jemaat yang sangat berapi-api dan berkobar-kobar gitu ya. Tapi suatu saat Rasul Paulus itu mendengar bahwa ada datang ajaran-ajaran yang sesat. Pengajar-pengajar yang datang ke jemaat itu
ya, meracuni pikiran mereka dengan kata-kata apa? Kamu itu bisa mendapatkan ini dan mendapatkan itu hanya karena usahamu yang keras itu. Saudara, ini sangat mencederai apa yang selama ini diberitakan kepada jemaat di Kolose tentang siapakah Yesus itu. Ya. Jadi, kita manusia itu tidak bisa lepas dari segala hal yang menghimpit hidup kita itu hanya karena usaha kita sendiri. Dan jemaat Tuhan yang ada di Kolose saat itu sedang diracuni dengan ajaran-ajaran sesat semacam itu. Mungkin ya, mungkin. Kalimatnya gini, mana Tuhanmu? Kamu juga masih punya masalah. Kamu juga masih mengalami ini. Kamu juga masih mengalami itu. Buktinya mana? Tuhanmu itu nggak kelihatan. Mungkin semacam itu ya. Maka dari itu, ayo usaha sendiri untuk kita bisa lepas dari masalah ini. Mungkin pengajarannya semacam itu. Dan banyak sekali pengajaran semacam itu yang saat ini juga ada di dalam kehidupan kita. Untuk tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai yang berdaulat dan punya kuasa dan punya otoritas untuk apa? Untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara, semua orang itu pasti bergumul. Semua orang itu pasti punya masalah. Karena apa? Kita masih hidup di dunia ini. Ya. Ketika kita masih hidup di dunia, kita tuh pasti punya masalah. Cuma masalahnya itu tidak sama satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita itu bisa merespon atas setiap masalah yang hadir di dalam kehidupan kita itu dengan benar. Dan karena itu kita diajari oleh Rasul Paulus, seperti Rasul Paulus mengajari kepada jemaat di Kolose untuk apa? Tetap teguh di dalam Tuhan. Saya akan menunjukkan dari Kolose pasal 1 tadi ya. Dari Kolose pasal 1, saya akan membacakan. Terus gimana Bu? Supaya saya itu bisa berpindah ya, dari kegelapan kepada terang, dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Caranya itu bagaimana? Ya. Nah, yang pertama, Tuhan itu minta ya supaya kita itu hidup layak dan berkenan di hadapannya. Itu tadi ada di ayat 10 ya. Kolose 1 ayat 10. Hidupmu layak di hadapannya, serta apa? Berkenan kepadanya di dalam apa? Segala hal. Ya, bukan hanya kepada hal-hal yang sedang kita gumuli atau kita pikirkan, tapi di dalam segala hal. Ya. Saya akan mengkaitkan ini dengan 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk, kita akan membaca dari 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. 2, 3. Tuhan tidak lain bagiannya, sekalipun orang yang masalah, tetapi ia sabar dengan kamu. Ada yang menghendaki supaya ada yang susah, ada yang semua dengan tobat. Yes, amin. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Tuhan itu apa? Janji Tuhan itu apa? Ya dan pasti. Ya dan amin. Iya, janjinya apa? Janji Tuhan kepada Abraham apa? Dia akan memberkati kita. Amin. Amin. Siapa yang diberkati? Semua keturunannya. Dan kita itu nggak hanya diberkati, tapi kita itu akan apa? Menjadi berkat. Buat siapa?
semua orang di muka bumi ini. Maka dari itu, ketika Tuhan berjanji untuk memberkati kita, tidak ada satupun masalah yang kita hadapi ini tidak Tuhan berikan solusinya. Karena janjinya kita itu diberkati untuk memberkati banyak orang. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah lupa, Tuhan sudah lupa sama aku, itu salah. Yang lupa itu pasti kita. Lupa untuk apa? Di bagian terakhir tadi dikatakan, supaya kita berbalik dan bertobat. Kita lupa untuk melakukan bagian kita. Bagian kita adalah berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan Yesus itu tidak ingin kita binasa. Kita itu sia-sia hidup di muka bumi ini. Aku kata saudara, yang semua orang punya waktu, semua orang punya. Dan saat kita hidup itu kita masih ada menggenggamnya. Namanya apa? Waktu. Tuhan itu masih memberikan waktu kepada kita. Selama kita itu masih hidup. Tapi seberapa banyak kita itu menghormati dan menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Berbalik dan bertobat kepadanya. Nah, saudara, kembali ke Kolose 1 ayat 10 tadi ya. Bagaimana kita itu bisa layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Ya, kita pindahnya dari gelap menjadi terang. Kita dibangkitkan bersama Kristus ya, dari dunia orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah itu untuk apa? Untuk kita itu mempunyai otoritas yang sama, memerintah kerajaan Allah, mendatangkan berkat bagi umat manusia. Keselamatannya itu terjadi. Tapi masih ada penghalang. Tadi penghalangnya apa? Penghalangnya adalah dosa. Maka dari itu, kemudian Tuhan Yesus berkata, supaya tidak ada penghalang itu, kita harus hidup layak dan berkenan di hadapan Allah di dalam segala hal. Tidak ada ya catatannya ya, harus layak dan berkenan di dalam segala hal. Caranya gimana? Nanti dibaca ya setelah dari ibadah. Di dalam Kolose 3 mulai ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 17. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 di sana ada satu judul yang namanya menjadi manusia baru. Ya. Saya akan membacakan dengan cepat. Bagaimana menjadi manusia baru? Ya, bagaimana menjadi manusia baru supaya kita itu layak dan berkenan di hadapan Allah? Yaitu apa? Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu adalah yang harus dimatikan. Itu syaratnya, tidak ada yang lain. Seterusnya ya, yang semuanya itu apa? Mendatangkan murka Allah. Tapi di dalam surat Kolose ini ada di dalam kurung kata-katanya apa? Atas orang-orang durhaka. Saudara, yang melakukan itu semua, ya, harusnya itu adalah orang-orang yang durhaka. Kita ini bukan orang-orang durhaka. Durhaka itu artinya apa? Tidak menganggap lagi Tuhan, ya enggak? Kalau anak disebut durhaka kamu sama orang tuamu, nah, artinya apa? Kita tuh sudah tidak menganggap orang tua kita. Itu namanya anak durhaka. Ketika di sini dikatakan
atas orang-orang durhaka. Kita itu bukan termasuk orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka adalah apa? Orang-orang yang tidak mau mematikan kehidupan duniawi. Yang penuh dengan apa tadi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Itu semua adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka. Saudara, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah yang itu tadi sudah berusaha kita matikan? Ya, kita sudah berusaha untuk mati-matian mematikan itu semua. Hawa nafsu, ya, yang pertama. Manusia itu paling susah untuk melepaskan diri yang namanya hawa nafsu, nafsu apapun itu. Saudara, karena manusia itu dipenuhi dengan apa? Keinginan, keinginan daging, keinginan hati. Semua manusia itu kepengen ini dan kepengen itu. Ya. Dan banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang Allah mau. Maka dari itu kita tuh mencoba terus berjuang. Mari matikanlah keinginan-keinginan yang mengarah kepada hawa nafsu. Hawa nafsu artinya apa? Sesuatu yang berlebihan. Saudara, itu yang pertama. Supaya kita layak dan berkenan kepada Tuhan, kita tuh harus mau mematikan itu semua sesuatu yang duniawi. Karena kita ini adalah bukan orang-orang yang durhaka. Kita adalah layak di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kristus itu mau membangkitkan kita tuh bersama-sama dengan Dia. Kemudian yang berikutnya ya, ayat 9. Di sana dikatakan, jangan lagi kamu itu saling mendustai. Ya. Jangan lagi kita itu, sebelumnya ayat 8. Sekarang, maka dari itu ketika kita mematikan sesuatu yang duniawi itu, kita itu sudah bisa apa? Kita itu sudah bisa membuang yang namanya marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ya. Dan semuanya itu kalau nanti ditulis di dalam Alkitab pun pasti akan penuh gitu ya. Karena apa? Yang sesuatu yang duniawi itu tak terhingga. Banyak sekali disodorkan dalam kehidupan kita itu setiap hari, setiap detik bahkan. Ya. Ketika kita itu ditegur teman kita, itu masih mudah marah. Nah, itu kita tuh belum bisa mematikan yang duniawi. Ya. Kemudian ketika kita itu dikata-katain orang, kita nggak mau kalah gitu ya. Kita nggak mau kalah, lalu yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang lebih parah, gitu ya, lebih kotor, lebih kasar. Itu artinya kita tuh belum bisa mematikan yang duniawi. Mematikan hal yang duniawi itu sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita. Ya, bukan harus melakukan suatu kejahatan yang luar biasa, gitu ya. Tapi hal sehari-hari kita itu selalu diuji. Apakah kita itu sudah bisa untuk menang atas apa? Sesuatu yang membuat kita mati lagi secara duniawi. Tidak mudah marah. Ketika orang itu ya mengata-katai kita tuh mudah mengampuni. Ya, kita mudah melepaskan pengampunan. Kita tetap tersenyum. Ya. Kalau kita itu dimarahin orang masih bisa senyum, ya. Itu adalah ciri-ciri bahwa kita itu ada damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu sejatinya adalah kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan melulu berupa makanan dan minuman gitu ya. Orang itu mengatakan, seperti hidup di surga ketika apa? Kita bisa makan enak, rasanya nyaman, damai gitu. Mungkin gitu ya. Tapi kerajaan surga itu bukan berbicara soal makanan dan minuman, tapi apa? Damai sejahtera, sukacita, dan juga kebenaran oleh Roh Kudus. Saudara, itu hal yang perlu kita upayakan dan kita usahakan supaya kebangkitan kita bersama dengan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Itu kita mengejar untuk layak, ya, dan berkenan di hadapan Tuhan dengan mematikan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan, ya, ini semua adalah firman ya, bukan katanya Bu Rini gitu ya.
Ini tuh semuanya firman, cuma kita tuh rajin baca apa enggak gitu ya, rajin menggumuli apa enggak. Nah, ayat 12 saya akan membacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya tuh merinding ya baca ayat ini. Kita tuh pilihan saudara. Kemudian yang kedua kata-katanya adalah kita ini dikuduskan. Dikuduskan artinya apa? Kita tuh dipisahkan dari sesuatu yang duniawi tadi itu ya, yang harus dimatikan itu. Kita tuh dipisahkan dari itu. Ya. Dan kita itu dikasihinya. Ya. Siapa sih yang nggak mau dikasihi? Semua orang tuh pasti mau disayangi, dikasihi. Ya. Tidak ada orang satupun di dunia ini sebenarnya itu pengen dimusuhi. Ya, kita tuh semua pengen dikasihi dan Yesus datang itu yang pertama adalah membawa kasih. Kasih itu tidak pakai balasan. Yesus mengasihi kita bukan karena kita berbuat baik. Tapi Yesus itu betul-betul pure, sayang banget, kasih banget kepada kita untuk mengembalikan apa? Gambar Allah yang sudah rusak. Ya, di dalam kitab Kejadian ketika manusia itu dibuang ke dunia, ya kan? Karena apa? Karena dosa. Allah itu sebenarnya sedih. Ya, Allah sedih banget. Karena apa? Kita itu diciptakan segambar dan serupa. Kita itu partnernya Allah. Ya, pada awal diciptakan kita itu istimewa. Kita itu partnernya Allah. Tapi kok dibuang? Karena apa? Ya karena salah kita, dosa kita. Ya, kita mengambil pilihan untuk berdosa. Nah, Yesus itu ya diutus oleh Allah datang untuk kembali membawa kasih itu. Untuk apa? Mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak itu, sehingga kita juga memiliki karakter yang sama dengan Yesus Kristus. Ketika kita memiliki karakter yang sama, kita itu benar-benar layak berada di sebelah kanan Allah Bapa kita kembali untuk memerintah kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya itu. Kita closing ya, udah mau jam 10 juga. Jadi tadi kan intinya gini ya, kita tuh pindah. Kalau kita tuh dibangkitkan bersama Kristus, kita kan pindah ya, dari kegelapan kepada terang. Dari kita mematikan kehidupan duniawi, kita hidup di dalam kekekalan, yaitu kerajaan Allah. Nah, supaya kita itu tetap konsisten ya, untuk kita tuh tetap bersama dengan Kristus, artinya apa? Kita harus hidup serupa dengan karakternya Kristus. Karakternya Kristus itu semua kita udah paham. Ya. Supaya apa? Supaya gambar kita yang sudah rusak pada saat kita itu jatuh ke dalam dosa pada zamannya Adam dan Hawa, itu dikembalikan. Ya. Kan Allah sebenarnya nggak mau kita tuh lepas gitu ya. Allah itu mau tetap kita tuh bersama dengan Allah. Makanya Allah mengutus Yesus. Yesus datang dengan kasih yang tanpa balas. Bukan karena kebaikan kita. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, maka akan dikembalikan kepada kehidupan yang penuh dengan kasih. Nah, saudara, untuk itu, ketika kita itu sudah hidup di dalam kerajaan Allah, kita itu harus menghargai setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, walaupun kita itu sedang tidak baik-baik saja, walaupun kita sedang banyak pergumulan, ya, karena dunia ini sekarang tuh semakin susah, ya. Sekarang lagi ada perang, ya, antara Amerika, Israel dan juga Iran, dan ini mengerikan sekali. Ada selat yang ditutup pada itu untuk lewat minyak dunia, gitu ya. Semua harga sudah naik, jadi semuanya tuh sudah carut marut. Tapi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus,
akan ada pembedaan. Kita tetap akan di dalam hidup yang menuju kepada kekekalan. Karena itu ada satu ayat untuk menyelesaikan kita saat ini, ya. Kita akan baca sama-sama. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17, ya, sebagai penutup. Sudah ketemu? 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada amin? Ya. Kalau tadi di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, supaya kita itu tetap hidup layak dan berkenan di dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal itu artinya apa? Di dalam ayat yang ke-17 ini. Segala hal di dalam apa? Perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari, apapun itu yang kita ucapkan dan kita lakukan, lakukanlah itu semuanya apa? Untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan, niscaya kalau dilakukan di dalam nama Tuhan, yang kita kerjakan itu pasti sesuatu yang baik dan memberkati. Amin. Kiranya kebangkitan Kristus bersama dengan kita tetap kita jaga dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami kembali diingatkan untuk tetap hidup di dalam kebersamaan dengan Kristus. Ajari kami bahwa setiap apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami perbuat, semuanya adalah kami lakukan di dalam nama Yesus, bukan karena keinginan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Gereja Salom di Lapas Cirebon. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang akan menopang mereka. Tuhan yang akan melindungi mereka. Sehingga kehidupan mereka tetap berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman-Nya itu di dalam kehidupanmu, Tuhan memberkatimu. Biarlah kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidupmu sampai Maranatha. Amin. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja